Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Ya, Pak Guru harap anak-anak kabarnya sehat semua ya. Anak-anak, Pak Guru sudah membuat media pembelajaran berupa video yang berisi tentang materi peredaran darahku sehat. Ya, saya harap anak-anak nanti membuka video ini dan menyaksikan video ini dengan sungguh-sungguh ya. Nanti gambarnya diamati, kemudian nanti materinya dipelajari agar besok ketika pembelajaran daring dengan Pak Guru, anak-anak sudah memahami materi yang Pak Guru ajarkan ya. Nanti anak-anak di sini akan mempelajari tentang materi sistem peredaran darah pada manusia dan ciri-ciri pantun. Nah, mengetahui manfaat dan tujuan kita mempelajari tentang materi peredaran darahku sehat, maka anak-anak harus mengetahui apa toh tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari itu. Yang pertama, nanti dengan mengamati gambar tentang organ sistem peredaran darah pada manusia di PPT, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi organ yang terlibat dalam peredaran darah ya. Yang kedua, dengan mengamati PPT bernarasi tentang peredaran darah, nanti anak-anak dapat menganalisis ya urutan proses peredaran darah besar dan kecil dengan benar. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar organ peredaran darah di PPT, nanti anak-anak dapat membuat gambar sistem peredaran darah dengan runtut ya. Kemudian yang keempat, dengan menyimak penjelasan di PPT, nanti anak-anak dapat menuliskan pengertian pantun. Yang kelima, dengan berdiskusi, siswa nanti dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dengan benar. Dan yang keenam, dengan mengamati PPT bernarasi tentang membaca pantun, siswa dapat mengetahui cara-cara membaca pantun dengan benar. Yang terakhir, dengan mengamati PPT bernarasi tentang langkah-langkah membaca pantun, nanti anak-anak dapat membacakan pantun ya secara daring melalui Google Meet ya anak-anak. Materi peredaran darahku sehat ya. Ini anak-anak coba diamati. Ada gambar apa anak-anak di situ? Situ ada anak-anak sedang berenang di kolam ya. Kamu amati di situ apa tujuannya berenang itu ya? Berenang itu untuk melancarkan peredaran darah kita ya. Jadi berolahraga itu untuk menjaga kesehatan peredaran darah. Selain itu ya, coba anak-anak amati, ada gambar apa itu? Itu ada gambar ya peredaran darah pada manusia ya. Itu ada yang warna merah seperti akar, itu adalah gambar pembuluh darah ya anak-anak. Pembuluh darah itu seperti ya sungai ya. Pembuluh darah itu seperti sungai, dan darah yang mengalir di pembuluh darah itu seperti air ya. Airnya mengalir melalui sungai-sungai itu, sama seperti pada peredaran darah manusia. Di air itu adalah darah dan sungainya adalah pembuluh darah. Ketika air itu mengalir dan banyak sampah di sungai, maka membuat air itu akan terhambat untuk mengalir, sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau meluapnya air sungai. Nah, demikian juga dengan peredaran darah manusia. Apabila pembuluh darah itu
tersumbat oleh kolesterol ya, maka pembuluh darah itu membuat pecah ya, sehingga menyebabkan seseorang bisa terkena gangguan peredaran darah. Nah, peredaran darah itu berfungsi untuk mengalirkan zat makanan dan mengalirkan oksigen dan karbon dioksida. Organ peredaran darah pada manusia yang terlibat ada 3, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh. Itu terletak di rongga dada sebelah kiri ya, besarnya 1 kepalan tanganmu ya. Jadi jantung Pak Guru dengan jantung kamu itu ukurannya berbeda tergantung besar kepalan tangan masing-masing. Jantung itu mempunyai 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Anak-anak agar mudah mengingat ya, nanti membedakan ruang pada jantung yang di bagian bawah ini ya. Yang di bagian bawah ini ada namanya bilik ya, bilik itu lebih tebal. Kemudian yang sebelah atas ini namanya adalah serambi ya. Dan cara membedakannya nanti, kalau bilik kanan itu berada di tangan kirimu karena kamu berhadapan dengan gambar jantung, maka seolah-olah kamu itu berkebalikan. Nah, maka kalau untuk mengingat, bagian kiri pada jantung itu adalah pada bagian kananmu atau tangan kananmu. Jadi yang di sini adalah bilik kanan ya. Ini bilik kiri ya. Kemudian yang atas ini adalah serambi kiri, yang sebelah kanan tanganmu, sebelah kiri tanganmu bilik serambi kanan ya. Anak harus mengingat dan selalu menalar ya. Berikutnya jantung ya, tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian anak-anak besok ya kita akan mencoba untuk menghitung denyut nadi ya. Anak harus memahami dulu langkah-langkahnya ya. Nanti besok kamu tempelkan, bisa dicoba di rumah juga, kamu tempelkan dan tekankan 3 jarimu ya, telunjuk tengah manis pada pergelangan tangan kirimu ya. Kemudian kamu cari denyut nadimu. Setelah nanti denyut nadinya ketemu ya, nanti kamu hitung. Nah, selama 15 detik itu ada berapa kali denyut nadinya ya. Setelah dihitung, kemudian dikalikan jumlah detaknya, dikalikan 4. Nah, nanti dicoba di rumah ya. Nah, jadi ketika sedang beristirahat, jantung itu berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit ya. Jadi nanti kalau 15 ketemu 15 detak ya, kali 4 60 detak, itu normalnya 60-80 menit. Kemudian kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, kondisi kesehatan, dan jenis kelamin ya. Semakin aktif tubuhmu, maka denyut jantungmu semakin aktif juga, semakin cepat. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf ya. Paru-paru ya nih. Paru-paru selain sebagai alat sistem pernafasan, paru-paru juga sebagai alat peredaran darah ya, yang berfungsi untuk menyuplai oksigen dan ke dalam darah ya, menyuplai oksigen dan darah, dan sebagai tempat pertukaran oksigen dan CO2 ya, yang di bagian alveolus ini ya. Coba amati, di alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan CO2 di bagian ini ya. Pembuluh darah ya, pembuluh darah ini saluran tempat mengalirnya darah ya, dari jantung ke seluruh tubuh maupun dari tubuh kembali ke jantung ya. Ini pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 2 ya, pembuluh darah arteri atau nadi, dan pembuluh darah balik atau vena ya. Pembuluh darah arteri ini
mengangkut darah bersih ya anak-anak, dari jantung ke seluruh tubuh ya. Kemudian pembuluh balik atau pembuluh vena mengangkut darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung dan mengangkut darah kotor atau mengandung CO2. Macam-macam peredaran darah pada manusia ya, ada dua. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil ya. Nanti skemanya kan seperti ini ya anak-anak. Jadi dimulai dari bilik kanan ya, bilik kanan itu berada di sebelah tangan kirimu ya, ini bilik kanan. Kemudian ke arteri pulmonalis yang sini ya, nanti arteri pulmonalis. Kemudian ke paru-paru, karena kecil itu paru-paru untuk membedakan peredaran darah kecil. Kemudian ke vena pulmonalis ya, ke sini vena pulmonalis. Kemudian kembali ke serambi ya, serambi kiri ya. Jadi tadi bilik kanan, serambi kiri, disingkat nanti bisa ya, bisa bilik kanan serambi. Jadi anak harus mengingat itu. Kemudian besar ya, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri ya, berada di tangan kananmu, sini bilik. Kemudian ke arteri besar atau aorta, ini karena peredaran darah besar jadi ke seluruh tubuh. Kemudian ke tubuh, kemudian vena ya, mengandung darah kotor. Kemudian kembali ke serambi kanan ya, nanti diingat ini bisa ya, nanti bisa singkatannya bilik kiri, serambi ya, kanan ya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca pantun harus dengan ekspresi yang sesuai ya. Jadi jangan ekspresinya senang juga harus ketawa ya, tidak boleh kok senang ekspresinya senang nanti ya. Kemudian kalau berekspresi sedih ya juga harus seperti orang bersedih atau orang menangis ya. Itu untuk berikutnya adalah tugas. Nah, besok adalah tugas kalian adalah ini ya. Nanti adalah menjelaskan ya. Nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi dan menganalisis peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ya. Itu nanti tugas kalian, itu besok aja ketika kita bertemu dalam pembelajaran daring. Kemudian ya, juga tugasnya adalah anak-anak berdiskusi dengan temanmu, yaitu menuliskan pengertian ciri-ciri pantun dan macam-macam pantun serta pengertiannya. Tugas kalian nanti juga berkreasi ya, membuat pantun dengan bahasamu sendiri dan membacakan pantun itu di depan teman-temanmu ya anak-anak. Harus dipersiapkan dari sekarang ya, membuat pantunnya. Berikutnya ya, besok anak-anak tugas mandirinya juga ada mengerjakan latihan soal di Google Form ya, yang dapat diakses di link berikut. Tapi itu besok ketika pembelajaran daring saja ya. Nah, anak hanya perlu menyiapkan. Nah, anak-anak, cukup sekian dari Pak Guru ya. Saya harap anak-anak nanti dalam mengerjakan nanti saya harap anak-anak benar-benar ya mempelajari video pembelajaran ini yang telah kirim Pak Guru ya anak-anak. Nanti tolong
dipelajari, diamati, kemudian nanti dipelajari dengan sungguh-sungguh agar ketika besok kita bertatap muka, anak-anak sudah memahami materi yang Pak Guru ajarkan ya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan Pak Guru. Bila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.